Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Teman-teman pasti pernah ketika mau buka puasa, terus cuaca sangat panas, kemudian sangat haus, lalu teman-teman memilih untuk meminum air es. Nah, ketika teman-teman ingin meminum air es biar airnya lebih dingin, air yang tadinya hangat, bisa itu air cincau atau air yang lain-lain, ketika agak hangat tidak terlalu dingin, maka teman-teman tambahkan es batu ke dalam air tersebut. Nah, supaya apa? Agar airnya itu menjadi lebih dingin, sehingga ketika diminum itu lebih segar bagi kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kalor dan perubahan wujud. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah demonstrasi. Ya, silahkan diperhatikan demonstrasinya. Di sini saya ada sebotol air biasa, kemudian gelas, dan juga es batu. Pertama sekali kita akan memasukkan air ke dalam gelas ini. Air biasa itu ke dalam gelas. Jadi ketika kita rasakan air ini, ini tidak terlalu dingin. Nah, bagaimana sih cara kita membuat agar air ini menjadi lebih dingin? Nah, maka kita akan menambahkan es batu ke dalamnya. Oke, kita tambahkan es batu ke dalam air ini. Oke, sekarang kita rasakan airnya. Maka airnya akan lebih dingin daripada biasanya. Nah, apa sih yang membuat air ini bisa dingin? Nah, dari demonstrasi tadi sudah dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan suhu antara air sebelum diberikan dengan es batu dengan air yang setelah dimasukkan es batu ke dalam gelas tersebut. Nah, teman-teman, kenapa sih suhu airnya bisa berubah? Tadi itu ya, penurunan suhu pada air tersebut ini terjadi, ini berubah menjadi lebih dingin daripada yang sebelum ditambahkan es batu. Itu dikarenakan adanya perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, apa sih itu kalor? Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhunya, karena ada beda suhu antara kedua benda tersebut. Lalu, energi kalor tersebut mengalir dari dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Nah, adanya perpindahan energi inilah yang dapat mengakibatkan suhu pada air tersebut berubah. Nah, ketika terdapat dua buah benda atau lebih yang suhunya berbeda, kemudian saling bersentuhan, maka benda yang bersuhu tinggi akan kehilangan sebagian kalornya yang diberikan kepada benda yang bersuhu rendah sampai kedua benda mencapai suhu yang sama. Nah, artinya di sini tercapai keseimbangan termodinamik. Nah, ketika energi panas ditambahkan pada suatu zat, maka biasanya suhu zat tersebut akan naik. Nah, kemudian jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu itu adalah sebanding dengan perubahan suhu dan massa dari zat tersebut. Nah, secara matematis bisa juga kita tuliskan sebagai, jadi Q sama dengan C besar delta T, atau bisa juga kita tuliskan dengan Q M dikali C kecil dikali dengan delta T, dengan C besar di sini adalah kapasitas kalor, yaitu energi panas yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang C kecil di sini adalah kalorigenis, yaitu kapasitas kalor, atau C
C besar, kapasitas kalor per satuan masanya. Nah, jadi dari demonstrasi yang telah saya lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika dua buah zat yang berbeda suhunya itu saling bersentuhan, maka kalor yang dilepaskan oleh air panas tadi atau Q lepasnya akan sama besarnya dengan kalor yang diterima oleh air dingin atau Q terima. Nah, bisa tuliskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, hukum ini dinamakan dengan asas Black. Kita kembali ke demonstrasi awal tadi. Nah, di demonstrasi awal tadi sebenarnya ada dua buah kejadiannya. Selain dengan penurunan suhu air tersebut, ada lagi yang bisa kita amati dari sini. Apakah itu? Nah, itu adalah es batu yang tadi kita masukkan ke dalam air ini. Itu berubah wujudnya dari padat menjadi cair. Nah, apa sih yang menyebabkan es batu tersebut berubah dari bentuk padatnya menjadi cair ini? Nah, jadi ketika es tadi diberikan sebuah kalor, nah, maka beberapa saat kemudian es ini akan berubah wujudnya dari padat menjadi cair, atau yang lebih kita kenal dengan proses mencair. Nah, selain mencair, masih ada beberapa perubahan wujud zat lain yang disebabkan oleh kalor tersebut. Nah, apa saja perubahannya? Nah, jadi untuk lebih jelasnya silahkan diperhatikan tabel berikut ini. Silahkan diperhatikan bagannya. Jadi di sini ada beberapa bentuk perubahan. Ya. Yang pertama adalah dari padat menjadi cair, maka itu dinamakan dengan mencair. Nah, mencair ini adalah proses perubahan dari bentuk padat menjadi cair dikarenakan adanya kalor tadi. Sedangkan kebalikannya, perubahan dari cair menjadi padat itu dinamakan dengan membeku. Nah, kemudian di sini dari cair menjadi gas itu dinamakan dengan menguap. Kemudian dari gas, kebalikan tadi, dari gas menjadi cair itu dinamakan dengan mengembun. Kemudian selanjutnya adalah dari padat menjadi gas itu dinamakan dengan menyublim, ya. Ini dari padat langsung menjadi gas tanpa proses perubahan menjadi cair dulu, langsung menjadi gas, ini dinamakan dengan menyublim. Sedangkan kebalikannya, dari gas langsung menjadi padat, ini dinamakan dengan deposisi. Nah, jadi dari keenam perubahan wujud tadi, yang pertama itu adalah mencair. Nah, mencair atau melebur itu suatu benda bisa mencair itu juga memerlukan kalor walaupun tidak terjadi kenaikan suhunya. Nah, di dalam proses mencair itu ada yang dinamakan dengan titik lebur atau suhu pada saat suatu zat berubah dari padat menjadi cair, itu dinamakan dengan titik lebur. Sedangkan untuk persamaan dari kalor yang dibutuhkan untuk satu zat itu bisa mencair adalah Q sama dengan M dikali LF. Dengan LF ini adalah kalor lebur. Kalor lebur itu sendiri adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk mencair sebanyak 1 kg zat tersebut. Kemudian yang di bawahnya ini adalah proses menguap atau mengembun. Nah, di sini juga sama, Q sama dengan M dikali LV. Nah, LV di sini adalah kalor uap atau kalor didih. Nah, kalor uap atau kalor didih ini adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda sebesar 1 kg untuk berubah dari bentuk cair menjadi bentuk uap. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan M dikali LV. Nah, sedangkan untuk membeku dan mengembun tadi itu sama juga. Untuk membeku, karena membeku adalah lawan dari kata mencair tadi, maka menggunakan persamaan yang di atas, Q sama dengan M LF, karena kalor lebur itu sama dengan kalor beku. Kemudian untuk proses mengembun itu menggunakan persamaan yang di bawah, Q sama dengan M dikali
LV, karena kalor uap di sini besarnya itu sama dengan kalor embun. Selanjutnya silahkan teman-teman cari di kehidupan teman-teman sehari-hari apa saja sih contoh-contoh dari keenam perubahan wujud tadi, mulai dari mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, kemudian menyublim dan deposisi. Silahkan dicari contohnya masing-masing. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.